Jadi untuk peer-to-peer ini, komputer yang satu ini bisa sebagai server dan juga bisa sebagai klien. Artinya bisa mengirim data dan juga sekaligus menerima data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kurs dasar komputer jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan pada waktu materi pertama itu ada dua macam, topologi secara logik dan topologi secara fisik. Nah, topologi jaringan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu adalah topologi jaringan secara fisik. Baiklah, langsung saja kita pada materinya. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah pengertian, kemudian yang kedua itu adalah jenis-jenis topologi, dan yang ketiga adalah fungsi dan tujuan daripada topologi jaringan. Jadi menurut Groth 2005, jaringan topologi itu adalah susunan dari beberapa elemen, baik tautan ataupun node, membentuk sebuah jaringan komunikasi. Topologi jaringan dapat digunakan untuk menggambarkan atau mendefinisikan sebuah susunan dari tipe jaringan telekomunikasi. Nah, di dalamnya juga sudah termasuk Command and Control Radio Network, Industrial File Bus, dan Computer Network, ya. Komputer jaringan. Secara sederhana, pengertian topologi jaringan komputer itu adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain itu bisa menghubungkan kabel ataupun tanpa kabel. Nah, ini gambar ini menggunakan kabel, ya. Jadi komputer yang satu dengan komputer yang lain dihubungkan dengan kabel. Berikutnya adalah jenis topologi. Yang akan kita bahas diantaranya ini adalah topologi ring, topologi bus, star, mesh, topologi tree, peer-to-peer, linear, dan hybrid. Oke, kita langsung saja kita akan bahas satu persatu jenis topologi ini. Yang pertama ini adalah topologi ring. Topologi ring ini sering disebut dengan topologi cincin. Kenapa? Karena jaringan yang dipakai menghubungkan sebuah komputer dengan komputer yang lain itu membentuk sebuah lingkaran seperti cincin. Nah, biasanya topologi ini menggunakan kabel UTP dan patch kabel, ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, cara kerja dari topologi ring ini, masing-masing node pada sentral terdapat penguat sinyal di kedua sisinya. Dengan begitu, maka setiap perangkat akan saling menguatkan sinyal. Nah, kemudian proses penerimaan dan penerusan sinyal dibantu oleh sebuah token. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi ring ini, yang pertama, kelebihan dari topologi ring ini yang pertama adalah biaya untuk instalasinya cenderung murah. Kemudian yang kedua, performa koneksinya cukup baik, dan yang ketiga, proses instalasi dan konfigurasinya cukup mudah. Adapun kekurangannya yang pertama adalah jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terhitung rumit. Kemudian yang kedua, pada jaringan ini tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Dan yang ketiga, koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. Jadi pada topologi ring ini, kalau misalkan di sini ada bermasalah, nah maka yang lainnya juga akan ikut bermasalah, gitu ya. Nah, ini kekurangan daripada topologi ring. Dan kalau ada masalah di salah satu kabelnya, maka ini akan sulit mencarinya. Masalahnya ada di mana, gitu ya. Nah, ini kekurangan dan kelebihan dari topologi ring.
Kemudian yang kedua, topologi bus. Nah, ini gambarnya seperti ini, seperti membentuk bus ya. Nah, ini dihubungkan dengan kabel utama ya, kemudian di ujungnya ini ada terminator ya. Topologi bus ini adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Topologi ini memakai kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Cara kerjanya, topologi bus ini setiap perangkat komputer terhubung dengan kabel utama atau backbone. Proses pengiriman paket data antar komputer hanya dapat dilakukan ketika kabel utama dalam keadaan bebas gitu. Nah, adapun kelebihannya, yang pertama itu adalah kemudahan dalam penambahan klien atau workstation. Misalkan kita mau nambah di sini nih, ini akan sangat mudah di topologi bus ini. Menambah klien ini sangat-sangat mudah. Kemudian yang kedua adalah mudah digunakan dan sangat sederhana. Ketiga, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Adapun kekurangannya, yang pertama adalah sering terjadi tabrakan arus data. Yang kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Topologi bus ini sulit untuk dikembangkan. Kemudian yang keempat, jika ada masalah pada kabel misalnya terputus, maka komputer klien ini akan terganggu. Jadi jika misalkan ini kabel utamanya bermasalah, maka semua ini akan terganggu. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Kemudian yang ketiga, ini adalah topologi star ya. Topologi yang terkoneksi langsung dengan perangkat pusat hub atau switch dengan sistem point to point. Jadi ciri dari topologi star ini ada hub atau switch di tengahnya ya, sebagai pusatnya. Jadi topologi star ini sangat tergantung pada kondisi hub atau switchnya gitu. Kalau hub switchnya ini kurang stabil atau tidak bagus, maka jaringan ini akan jelek gitu ya. Cara kerja dari topologi star ini, beberapa jaringan komputer ini akan terhubung dengan pusat hub atau switch, di mana jaringan pusat tersebut berfungsi sebagai server sentral, sehingga perangkat pusat hub atau switch ini akan menyimpan daftar konten addressable memory atau CAM pada memorinya. CAM akan menyimpan semua alamat perangkat komputer yang terhubung dengan switch. Jadi sangat tergantung dengan hub atau switchnya. Adapun kelebihan dari jaringan ini, yang pertama adalah jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Nah, ini kelebihannya. Misalkan ini komputer ini rusak, maka ini tidak akan mempengaruhi jaringan yang lain. Kemudian yang kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik ya. Kemudian yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Artinya akan mudah. Misalkan di komputer yang ini tidak terkoneksi ya, maka tinggal kita cek kabel yang di sini, konektornya, dan juga komputer kliennya itu sendiri gitu ya. Sangat mudah sekali. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, sudah tadi. Kemudian yang berikutnya adalah lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Kekurangannya, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Nah, ini kekurangannya. Coba lihat di warnet itu ya. Kalau komputer kliennya banyak, itu pasti butuh kabel yang banyak karena semua klien ini terhubung ke switch atau ke hub. Umumnya ya, warnet menggunakan topologi star. Kemudian yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switchnya juga bermasalah. Nah, ini penting sekali untuk topologi star, maka hub atau switch ini harus betul-betul yang bagus. Kemudian yang ketiga, topologi star sangat tergantung pada terminal pusat. Ya, ini tadi ya, switchnya. Sangat tergantung dari hub atau switch. Kemudian yang keempat, ini adalah topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung atau dedicated link. Topologi mesh biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Jadi cirinya untuk topologi mesh ini, masing-masing workstation atau komputer ini bisa langsung ya. Ini misalkan ini A ya, ini komputer A, ini B misalkan ya.
ini C, ini D, ini E ya. Nah, masing-masing bisa terkoneksi A ke B, A ke C, A ke D, A ke E. Jadi dari segi pengiriman data mungkin bisa lebih cepat. Tetapi juga pasti ada kekurangannya ya. Nah, cara kerjanya yaitu setiap node dalam jaringan komputer terhubung secara langsung ke node yang dituju dengan menggunakan kabel. Nah, kelebihan dari topologi mesh ini ya. Yang pertama adalah bandwidth limitnya cukup besar. Yang kedua, security data pada topologi ini sangat baik. Dan yang ketiga, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Satu sisi memang tidak minim sekali terjadinya tabrakan arus data karena masing-masing menggunakan kabel masing-masing ya. Nah, kekurangannya pertama jelas kabel dibutuhkan sangat banyak, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena banyak menggunakan kabel, dan yang ketiga, instalasinya sangat rumit. Yang kelima yaitu topologi tree. Nah, gambarnya seperti ini ya, seperti pohon dari hub yang satu kemudian dihubungkan ke hub yang lainnya baru membentuk sebuah jaringan ya. Jadi topologi tree ini atau topologi pohon ini adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Nah, topologi jaringan berbentuk tree ini pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Jenis topologi jaringan ini memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya kabel utama sebagai penghubung beberapa hub ya. Jadi ini mungkin kabel utamanya ya. Jadi ini kabel utamanya, yaitu menghubungkan beberapa hub dengan jaringan star. Kemudian juga masing-masing hub ini mempunyai server pusat yang mengatur arus datanya. Kelebihannya yang pertama adalah dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Kedua, susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Adapun kekurangannya yang pertama adalah topologi tree memiliki kinerja jaringan yang lambat. Yang kedua, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya sangat mahal. Yang ketiga, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Ya, kabel utama ini sangat utama nih untuk topologi tree. Bila komputer bagian atas bermasalah, misalkan ini bermasalah, maka komputer bagian bawahnya ini juga akan bermasalah. Nah, itu adalah topologi tree. Selanjutnya adalah peer-to-peer. Nah, ini untuk jaringan ini sudah kita singgung di materi yang pertama ya. Jadi peer-to-peer itu adalah bentuk jaringan komputer yang sederhana dengan hanya menghubungkan dua komputer menggunakan sebuah kabel. Cara kerja dari topologi peer-to-peer ini adalah adanya dua komputer yang saling terhubung. Masing-masing komputer dalam jaringan ini dapat berfungsi sebagai server ataupun klien secara bergantian. Jadi untuk peer-to-peer ini, komputer yang satu ini bisa sebagai server dan juga bisa sebagai klien. Artinya bisa mengirim data dan juga sekaligus menerima data. Demikian juga komputer yang satunya ini sama, bisa mengirim dan juga bisa menerima. Nah, itu adalah peer-to-peer. Nah, ini kenapa garisnya menggunakan garis putus-putus? Ini menyimbolkan bahwa kabel yang digunakan adalah kabel cross ya. Untuk peer-to-peer dua komputer. Kelebihannya ini biaya instalasi sangat murah. Kedua, proses instalasinya juga mudah. Setiap komputer dapat berperan sebagai server ataupun klien tadi ya, sudah dijelaskan. Jadi satu komputer ini bisa sekaligus menerima dan mengirim data. Jadi bisa sebagai server ataupun klien. Kekurangannya yang pertama adalah topologi ini sangat sulit dikembangkan. Kemudian yang kedua, security dalam topologi ini sering bermasalah. Yang ketiga adalah proses troubleshootingnya termasuk rumit. Selanjutnya adalah topologi linear. Nah, untuk topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut atau topologi runtut, topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Cara kerja dari topologi ini yaitu penggunaan konektor BNC dan kabel RJ58, di mana skema jaringannya mirip seperti topologi bus. Adapun kelebihannya, yang pertama,
itu mudah dikembangkan. Kemudian yang kedua, penggunaan kabel sedikit. Yang ketiga, tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Adapun kekurangannya, yang pertama adalah kepadatan traffic data cukup tinggi. Yang kedua, security data tidak terjamin. Ya. Oke, kita lanjut pada topologi yang terakhir, topologi yang ke-8, yaitu topologi hybrid. Hybrid itu campuran. Nah, di sini dari gambar sudah terlihat ini adalah campuran topologi setar, ya. 3 topologi setar membentuk ring, ya, dihubungkan menjadi sebuah ring. Jadi ini antara topologi ring dan topologi setar. Jadi pengertian dari topologi hybrid ini adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda membentuk sebuah jaringan baru. Nah, biasanya topologi ini topologi hybrid ini biasanya digunakan oleh sebuah perusahaan, ya. Perusahaan yang diambil alih oleh perusahaan lainnya ini. Sehingga jaringan komputer di dalam perusahaan tersebut mengalami perubahan dengan membentuk jaringan baru. Adapun kelebihan dari topologi hybrid, yang pertama adalah sifatnya fleksibel. Yang kedua, penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Adapun kekurangannya, yang pertama, tentu proses instalasinya cukup rumit. Yang kedua, manajemen pada topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Kenapa? Karena masing karakteristik dari jaringan ini bisa jadi berbeda. Ini yang menjadi rumit untuk dihubungkan, ya. Kemudian yang ketiga, biaya untuk membuat topologi ini juga cukup mahal. Itulah penjelasan tentang jenis-jenis topologi jaringan yang umum kita kenal, ya. Yang umum digunakan. Nah, untuk pemilihan topologi ini tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga topologi yang dibangun itu efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita bicara tentang fungsi dan tujuan topologi. Nah, fungsi dari topologi itu apa? Fungsi dari topologi itu adalah untuk mengetahui apakah masing-masing komputer atau host di jaringan komputer dapat berkomunikasi atau tidak. Nah, ini adalah fungsinya untuk mengetahui apakah masing-masing komputer itu berkomunikasi atau tidak. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk menghubungkan jaringan yang ada sehingga sebuah informasi dapat dikirim dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itulah fungsi dan tujuan dari topologi jaringan. Demikianlah penjelasan tentang topologi jaringan, meliputi pengertian, jenis-jenis topologi, dan juga fungsi dan tujuan topologi jaringan. Demikianlah materi tentang topologi jaringan, dan kita ketemu di materi berikutnya, yaitu tentang pengkabelan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.